soleh. Kasyaf mengatakan bahwa Ba'alwi ini adalah zuriat Nabi. Mereka tanpa data loh dikatakan sekarang seorang wali. Pertanyaan saya gini, andai kan sekarang mereka dianggap sebagai orang soleh, dianggap orang wali, ya kan begitu. Tanpa data, lalu kenapa sekarang ada orang juga yang kami anggap sebagai orang soleh, bahwa data valid sesuai dengan fakta di lapangan, nggak dianggap sebagai wali. Kemudian transitnya nanti apakah diambil sendiri oleh Kiai Imad, Kiai Alawi dan lain-lain, atau seperti apa? Terkait Laskar Sabilillah, PWI lah ya, PWI Laskar Sabilillah, memang untuk saat ini kita badan hukumkan sebagai kita kan gerakan yang rawan dengan gesekan dengan terutama dengan Muhyiddin maupun Habib. Kalau nggak di badan hukumkan, nanti ketika terjadi gesekan kita dianggap sebagai gerombolan liar. Kiai Imaduddin, Kiai Alawi dan kawan-kawan membentuk ormas atau mengorganisir lembaga ini, kesadaran ini. Saya tidak tahu apakah pembentukan ormas ini itu akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh Keramat Raya. Ini awalnya itu transisi yang harus kita dampingi agar kita lepas beneran, bisa jadi kembali kepada Muhyiddin lagi. Strategi yang dipakai ilmiah, Mas, dengan mengeluarkan tesis untuk membangun kesadaran masyarakat. Ini berbeda dengan pola persekusi yang dilakukan oleh Habib Ba'alwi. Kalau sudah ada nasihat, ada kritik membangun, lebih khusus dari Kiai Ubedillah, kan sudah bilang kalau saya itu anggap aja itu candaan. Iya betul, jangan khawatir candaan tapi serius gitu maksudnya. Itu aja. Ormas sudah terbentuk. Satu itu, kemudian perjuangannya juga, misi perjuangannya juga udah ada. Kemudian dalam tanda kutip lawan yang akan dihadapi udah nampak. Wah, banyak pengurus PBNU di tingkat pusat, wilayah maupun kabupaten yang sebenarnya mendukung gerakan ini, tetapi tidak ingin secara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat, serta senantiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polemik Nasab Ba'alwi atau lebih dikenal dengan sebutan Habaib dari Yaman masih ramai jadi perbincangan di media sosial maupun di media nyata. Berawal dari munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin yang menggugat Nasab Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Itulah gerakan organisasi yang diberi nama Pejuang Wali Songo atau PWI yang kemudian membentuk sebuah Laskar Sabilillah yang merekrut ribuan anggota khususnya dari warga Nahdliyin. Seiring jalannya waktu, akhir-akhir ini marak kawan-kawan penolakan habaib di berbagai wilayah. Tentu ini pertanyaan besar, fenomena apa ini? Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah podcast dari Pada Suka TV yang mengulas tuntas fenomena penolakan habaib. Tak perlu berlama-lama, langsung saja yuk kita simak videonya. Wah, simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Semalam ini kita akan podcast dengan tema marak penolakan habaib atau muncul penolakan habaib Ba'alwi, arus bawah. Fenomena apa? Nanti narsum yang akan berbicara adalah Ketua Laskar Sabilillah Wali Songo, yaitu Kiai Haji Mubarak, Laskar Sabilillah Jawa Tengah ya, Kiai ya? Iya. PCN Wonogiri. Wakil Ketua PBNU Jawa Tengah. Ubedillah Tamam. Dan juga nanti Kiai Alawi dan Dr. Soleh Basari. Baik, saya coba munculkan. Ini ada beredar spanduk penolakan Habib Ba'alwi. Itu di salah satunya itu ada Jawa Tengah. Nanti mungkin Kiai Mubarak bisa lebih detail. Saya juga dapat kiriman ini penolakan Habib Ba'alwi oleh Laskar Sabilillah dan Banser atau Ansor. Pemasangan bendera Laskar Sabilillah menolak Habib Kota Baksari. Hidup Banser, hidup Banser, hidup Banser, hidup Banser, hidup Banser. Semangat Pak Hayat. Semangat. Ya, itu salah satu cuplikan video yang beredar di arus bawah itu di daerah Tabaksari. Saya tidak tahu ini daerahnya apakah betul, nanti konfirmasi dengan Kiai Mubarak. Kiai Mubarak bisa Anda mengcapture atau memberikan apa fenomena penolakan Habib Ba'alwi di daerah-daerah. Terutama pertama kalau saya lihat itu di daerah Anda itu di Solo dan sekitarnya, kemudian merembet kemana-mana. Silakan Kiai Mubarak mungkin bisa memberikan keterangan. Perlu saya sampaikan yang terkait peristiwa ya yang tentunya terjadi di beberapa daerah dan terutama di Jawa Tengah sebagaimana video tadi yang sudah diputar bahwa munculnya banyak penolakan terhadap Habib itu tentunya itu karena masyarakat sudah semakin sadar bahwa Habib itu bukan zuriat Rasul dan Habib ketika melakukan suatu ceramah dakwah itu isinya itu bukan untuk memberikan suatu keilmuan, tapi justru banyak pada provokasi. Yang kedua, itu juga imbal balik daripada perbuatan-perbuatan para muhibib dan habib yang sering melakukan penolakan-penolakan kepada kiai-kiai kita, ya, terutama kemarin yang baru saja terjadi, Kiai Marzuki Mustakmar, kemudian Gus Abbas ketika di Gresik, juga Kiai Imad, kemudian di
kemarin di mana Kerawang ya, Kiai NU yang sampai dipersekusi seperti itulah. Ini tentunya ketika kiai-kiai kita ini dilakukan suatu penolakan, tentunya bahwa PWI pun dan teman-teman NU ataupun dalam hal ini Banser juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi ini imbas dari perbuatan para oknum habaib dengan muhibin-muhibinnya yang tentunya yang dijadikan bemper oleh mereka. Begitu Mas. Oke, baik, Kiai Mubarok, ini Anda kan Ketua Laskar Sabilillah Wali Songo. Untuk Laskar Sabilillah Wali Songo ini untuk daerah Jawa Tengah, ini memang sudah merata Anda bentuk itu masing-masing kabupaten atau bagaimana? Alhamdulillah sudah 99% terbentuk ya, tinggal satu yang belum. Dari 35 kabupaten kota tinggal satu yang belum terbentuk. Lainnya sudah terbentuk, tinggal nunggu waktu pelantikan. Jadi ini juga semangat luar biasa. Karena apa? Karena kesadaran dari masyarakat lagi ya, yang tumbuh kembang kemarin bahkan di Sragen sampai tingkat kecamatan. Saya dengan Kiai Bedillah kemarin hadir di sana pelantikan pengurus cabang, dalam hal ini tingkat kecamatan, satu kabupaten sudah penuh, sudah full, semua sudah terbentuk. Daerah Brebes juga sudah terbentuk, kabupaten-kabupaten lain juga sudah terbentuk. Jadi bukan hanya kabupaten, tapi pengurusan tingkat kecamatan pun insya Allah Jawa Tengah sudah merata di beberapa kabupaten. Ini karena tingkat kesadaran tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tanpa ada penggiringan, tapi memang kesadaran dari masyarakat melihat kondisi dan situasi saat ini, bahwa kehadiran Laskar Sabilillah memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, Kiai, saya pengen lebih dalam. Sebetulnya apa yang diperjuangkan oleh Laskar Sabilillah sehingga Anda dan kawan-kawan perlu membentuk Laskar ini? Yang diperjuangkan yang pertama adalah satu adalah meneruskan perjuangan para wali, kedua untuk meluruskan sejarah bangsa Indonesia yang saat ini sudah dikaburkan oleh oknum-oknum Habib. Tentunya kita sering melihat ya di medsos bahwa seorang Habib mengakui bahwa Indonesia tanpa Habib belum merdeka, kemudian bahwa kemerdekaan ini hasil perjuangan para habaib. Ini sudah pengkaburan sejarah yang tentunya sangat memprihatinkan bagi kita, khususnya para generasi muda. Di samping itu juga pengkaburan sejarah Nahdlatul Ulama, pengkaburan sejarah Jerman yang telah baru kemarin rame-rame di media sosial diperbincangkan. Nah, ini dengan adanya muncul fenomena seperti ini, maka Laskar Sabilillah terpanggil untuk menyelamatkan itu. Kemudian juga pelurusan makam Nusantara yang banyak dipalsukan oleh oknum-oknum habaib. Juga bahaya laten ini tentunya harus kita sikapi, yaitu dengan gerakan moral secara menyeluruh. Maka saya juga selalu menginstruksikan setiap dimanapun ada pertemuan, saya sampaikan lakukan gerakan moral. Pertama, penolakan menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa Habib itu nasabnya tidak tersambung pada Rasulullah, kemudian menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak mengundang Habib lagi pada acara-acara apapun, kemudian juga menyampaikan untuk tidak menghadiri Habib di setiap kegiatan di mana di dalamnya ada Habib. Jadi ini terus kami suarakan seperti itu, karena saya khawatir masyarakat akan terdoktrin dengan doktrin-doktrin yang sesat yang selama ini disampaikan oleh para oknum habaib yang sering melakukan provokasi melalui dakwah-dakwahnya. Oke, baik, kan tidak semua Habib kan yang melakukan dakwahnya provokasi, tetapi memang ada beberapa oknum itu ya. Pertanyaannya, urgensi untuk membentuk Laskar Sabilillah Wali Songo, nah kan perlu visi besar. Tadi visi besarnya menyelamatkan sejarah, kemudian juga membentengi nilai-nilai aswaja dan sebagainya. Kan di bawah itu sudah ada itu Banom-Banom NU. Apakah tidak bertabrakan di arus bawah? Ya, mungkin Banom-Banom NU kan selama ini ya, mohon maaf, mungkin ya sudah banyak yang muhibin lah tentunya ya. Ini perlu adanya suatu penyadaran lah. Tentunya ada ewo-kewo dengan para kiai-kiai yang masih begitu kentalnya muhibinnya, sehingga mereka akan bergerak juga kadang-kadang masih takut, masih ada rasa nggak enak dengan kiai-kiai sepuhnya. Oleh karena itu jalan satu-satunya untuk melakukan gerakan ini ya harus membuat suatu wadah baru lagi, tapi wadah itu tidak menyimpang dari ajaran Nahdlatul Ulama. Jadi seperti itu. Ya, sejauh ini berarti sudah berapa persen? Tadi mengatakan bahwa hampir 90% ya terbentuk Laskar Sabilillah. Itu seperti itu. Nah, anggota-anggotanya itu juga orang-orang NU atau bagaimana nih? Bagaimana? Nggak begitu jelas. Halo Kiai, bisa ya. Halo, bisa mendengar saya? Ya. Untuk Laskar Sabilillah semua itu anggota-anggotanya itu semua untuk warga NU atau di luar NU atau gabungan? Laskar Sabilillah semuanya adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Semuanya kader-kader Nahdlatul Ulama. Makanya saya sampaikan bahwa PWI itu sama dengan Nahdlatul Ulama karena dari akidahnya sama, kemudian asasnya juga sama, terus orang-orangnya, tokoh-tokohnya juga
sama semua adalah kiai-kiai NU, tidak ada yang dari Wahabi maupun apalagi dari Khawarij, semua adalah dari kader-kader Nahdlatul Ulama. Termasuk saya juga orang NU, pengurus NU struktural. Baik, terima kasih Pak Kiai Mubarok. Satu lagi pertanyaannya, yang biasa dilakukan rutin oleh PWI Laskar Sabilillah apa ini, Kiai? Yang dilakukan rutin adalah biasa koordinasi yang membahas persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang sedang berkembang saat ini. Satu, menginventarisasi dan identifikasi makam-makam palsu di daerahnya masing-masing, kemudian mencari data-datanya dan manuskripnya, kemudian dikoordinasikan, kita musyawarahkan dengan para aparat keamanan, melakukan pendekatan dengan tentunya hal ini dengan juru kuncinya. Kalau memang sudah clear, kita bongkar juga ya, jangan sampai masyarakat itu disesatkan oleh makam-makam palsu ini. Itu yang selalu kita lakukan. Di samping itu juga kita melakukan pembinaan kebangsaan ya, kebangsaan kepada kader-kader PWI, juga membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga lain yang tentunya mempunyai visi dan misi yang sama. Baik, terima kasih Kiai Mubarok, Ketua Laskar Sabilillah Wali Songo, Jawa Tengah. Saya langsung ke Kiai Ubed. Kiai Ubed, bagaimana Anda melihat bahwa fenomena ini muncul ke permukaan, penolakan terhadap habaib, dan juga sebaliknya juga ada penolakan dari kelompok-kelompok yang menentang terhadap kiai-kiai NU lainnya seperti Kiai Imad, terus kemudian juga Kiai Marjuki dan sebagainya. Silakan Kiai Ubed. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Takdiman wal ikhlaman saya kepada Kiai Haji Mubarak, Ketua Laskar Sabilillah Jawa Tengah, juga kepada Kiai Alawi, sang pejuang diskursus Wali Songo, Mas Yusuf, juga pecinta kebenaran. Saya ingin membuat peta konsep, Mas, biar lebih clear, biar tidak ada dusta di antara kita, Mas Yusuf. Jadi begini, Mas, selama ini kita memahami Islam itu ada dua dalam konteks gerakan, Islam modernis dan Islam tradisionalis. Nah, Islam modernis dan Islam tradisionalis itu selama ini melakukan perdebatan, tetapi dalam rangka metodologis, pandangan. Kedua-duanya sama-sama merasakan Islam adalah agama yang berhak diakui oleh Islam modernis, juga berhak diakui oleh Islam tradisionalis. Keduanya juga merasakan ada perbedaan, tetapi perbedaan itu berada pada tataran pandangan, pada tataran metodologi, pendekatan dalam memahami Islam. Ini prinsip Islam modernis dan Islam tradisionalis yang selama ini telah berkembang, Mas. Lah, seiring perkembangan waktu, satu abad lebih bahkan, di dalam Islam tradisionalis itu ada komunitas yang dikenal sebagai kaum habaib atau Habib Ba'alwi. Di luar dugaan, selama satu abad, warga Nahdien, para kiai, sabar ngemong lah saya katakan itu, ngemong para habaib, bahkan tidak hanya ngemong, mengawal, melindungi para habaib, tetapi ternyata ada pola-pola yang semakin arogan, semakin jumawa, bahkan sudah kita saksikan bersama di beberapa sosial media, yang notabene juga ketua Robitoh, mengata-ngatain para kiai dengan ungkapan-ungkapan nama-nama hewan dan lain sebagainya. Saya sendiri nggak enak untuk mengungkapkan nama itu. Dan bocil-bocil di lapangan, Mas. Dan banyak kejadian, beberapa kegiatan yang berbenturan antara yang dilakukan oleh Kiai NU dan kegiatan masyarakat yang melibatkan habaib, itu cenderung show-off-nya atau gerbek kegiatannya itu seolah-olah seperti sebuah kampanye yang memang harus meninggalkan kegiatan-kegiatan yang di luar habaib dan harus diutamakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan Habib Ba'alwi. Nah, saya membaca, Mas, setelah adanya tesis Kiai Imad, ternyata tingkat akurasinya 100%. Hasil riset saya bahwa sekarang ini ada Islam di luar modernis dan di luar tradisionalis, yaitu Islam Ba'alwis. Nah, Islam Ba'alwis ini Islam yang sudah masuk pada tataran komunalisme, gerakan komunal. Apa itu gerakan komunal? Yaitu kepemilikan Islam secara komunal dan gerakan komunitas yang dimiliki oleh para habaib. Sehingga seolah-olah Islam itu agamanya habaib, agamanya Habib Ba'alwi. Sehingga siapapun yang tidak mengacu kepada keberagamaan Habib Ba'alwi, mereka dikatakan bertentangan dengan Islam.
itu juga pernah disampaikan oleh Ketua Robito sendiri. Quran, ulama itu mengawal Habib. Quran, ulama mengawal Habib. Nah, ulama itu tugasnya mengawal Habib. Nah, al-ulama warasatul anbiya, tapi ulama tugasnya mengawal Habib. Jangan berbeda dengan Habib. Nah, seolah-olah Islam itu milik Habib, Mas. Seolah-olah Islam itu milik Ba'alwi. Kalau Islam tradisional dan modernis berbeda dalam konteks pandangan dan pendekatan metodologis. Tapi kalau Islam Ba'alwi ini sudah mengaku Islam itu milik dia. Di luar Islam yang dilakukan dalam aktivitas keberagamaan Ba'alwi, itu mereka sudah dikatakan dajjal, dikatakan kafir, dikatakan tidak dapat syafaat dari Nabi. Ini betul-betul sudah menciptakan bumi surga Islam Ba'alwi ini, Mas. Sehingga surga ini, bumi ini adalah surga yang harus dikuasai oleh Ba'alwi. Ini yang sering kita sebut dengan kuasa agama, melalui menciptakan suasana bumi surga yang hanya dimiliki oleh oleh sebuah komunitas yang masuk dalam ruang komunalisme ini tadi itu, Mas. Jadi, dan ini berbahaya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam konteks kehidupan keberagamaan. Sebenarnya kan kita ini punya konsep, sebenarnya Islam ini kan sebagai sebuah agama, Mas. Jalan lurus yang tidak berbelok, yang menegakkan dan berpegang teguh pada prinsip kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW dengan didasarkan pada kewahyuan Al-Quran. Sebenarnya kan itu. Lah, di luar agama ini ada yang disebut keberagamaan. Lah, dalam keberagamaan ini masyarakat itu bebas dan leluasa untuk berbeda. Seperti dalam keberagamaan Islam modernis, dalam keberagamaan Islam tradisionalis. Ini tidak apa-apa, tapi Islamnya tetap milik bersama. Tetapi Islam Ba'alwi ini menurut saya sudah masuk dalam kategori gerakan sekte baru dalam Islam, karena mereka sudah berani terang-terangan Quran dan ulama harus mengawal Habib. Bahkan mereka sudah membuat istilah baru. Di luar teks Sayyid, di luar teks Syarif, mereka ingin menyebut nama Habib. Sekarang ini ingin bertakiah lagi dengan menyebut Sayyid mereka. Ketika Habib sudah kuat, kata Sayyid Syarif itu tidak mereka gunakan, Mas. Tapi ketika Habib dapat kritik habis-habisan, mereka ingin bertakiah lagi dengan menggunakan istilah Sayyid Syarif. Sebagaimana yang telah mereka lakukan pada masa kolonial dulu, untuk mengelabui masyarakat Nusantara, mereka menyebut istilah Sayyid Syarif, bahkan sebutan ini ingin dilegitimasi oleh sistem kekuasaan kolonial sebagai sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat satu konsep, membumikan konsep Sayyid Syarif untuk para Hadromi ini, yang disebut oleh Pak Soekarno dengan istilah Hadromautism itu. Dan itu memang betul-betul sudah memasuki sekte yang mengarah kepada gerakan komunal. Islam bukan sebagai agama yang memungkinkan menimbulkan banyak ikhtilaful ummah rahmah, tapi Islam sebagai agama yang mereka miliki sebagai sebuah kepemilikan, sebagai sebuah agama yang menjadi kepemilikan mereka secara komunal, sehingga yang tidak sesuai dengan komunalitas Ba'alwi itu sudah dikategorikan keluar dari Islam. Ini berbahaya, Mas. Teori menciptakan bumi surga itu berbahaya. Berbahaya untuk agama Islam itu sendiri, juga berbahaya untuk negara. Dan itu sudah dirasakan oleh Indonesia. Paling tidak Indonesia pernah berhadapan dengan FPI. Sekarang ini juga masih bisa dirasakan itu. Dan yang menarik, ini kayak sudah bagi kerja gitu, Mas. Yang seolah-olah ngomong umat, itu mohon maaf ini, dari Pekalongan, yang seolah-olah menjadi penyerang, itu di Patamburan, yang seolah-olah di situ membumikan komunalisme Ba'alwis ini, itu adalah. Ya, Kiai Ubed ini terlempar, saya tidak tahu terlempar ini. Ya, pemirsa pada Suara TV, bahwa menarik bahwa ada Islam modernis dan Islam tradisionalis. Kita mencoba sekitar tahun 90-an, 80-an, itu muncul pertentangan antara Muhammadiyah, kemudian NU, dan itu juga sangat sengit, ya, pemirsa pada Suara TV. Nah, itu selesai persoalan Muhammadiyah dan NU atau Nahdlatul Ulama itu berjalan secara kultural, di mana para petinggi-petinggi Muhammadiyah bisa berkomunikasi, termasuk Gus Dur, ya, Gus Dur berkomunikasi dengan iya, sebentar saya prolog dulu, ya. Ya sudah. Oke. Gus Dur, sosok ada Gus Dur, kemudian Amin Rais, ini kan sosok pemersatu. Ketika Islam tradisionalis yang diwakili oleh NU, kemudian modernis yang diwakili oleh Muhammadiyah. Ternyata sosok NU atau faham atau ormas NU, saya katakan ormas lah, ya, ormas NU dan fahamnya, kemudian Muhammadiyah, ormas Muhammadiyah dengan fahamnya, itu bisa akur dan bisa jalan seiring, tetapi memang perbedaannya itu tetap sampai sekarang. Misalnya kunut, gitu ya, perbedaan kunut sudah selesai lah, persoalan kunut, kemudian persoalan-persoalan yang lainnya, ya. Nah,
pasca FPI berdiri, disinilah kita melihat bahwa pertentangan antara NU dengan kelompok-kelompok FPI itu makin tajam. Saya merasakan betul ketika FPI berjaya-jayanya, bagaimana sosok Gus Dur, kemudian juga dikatakan oleh Habib Rizik yang mengatakan bahwa Gus Dur dengan menghina fisik ya, menyenggol fisik. Kemudian juga sosok Kiai Said Agil Siraj juga sama, itu mendapat kritikan tajam antara FPI dan NU ini sampai akhir dibubarkannya. Saya tidak melihat bagaimana sosok-sosok FPI kemudian sosok-sosok tokoh NU itu secara bersama-sama untuk satu visi. Nah, ini mungkin konfliknya. Kemudian muncullah tesis Kiai Imad. Nah, tesis Kiai Imad saya melihat menjadi sebuah pemantik antitesis terhadap gerakan-gerakan ini, sehingga muncullah kesadaran. Dan impact lainnya, kita coba melihat runutannya. Kelompok Kiai Imad itu membuat Laskar Sabilillah Wali Songo. Disinilah munculnya sebuah perlawanan di arus bawah antara yang pro dan yang kontra. Baik, Kiai Uwed mungkin bisa dilanjutkan sedikit menganalisa terhadap fenomena ini. Tetapi yang jelas, katakanlah ini hanya sebuah paham atau visi keberagamaan yang berbeda, dan kemudian muncul pemantiknya adalah atau daya getarnya adalah tesisnya Kiai Imad. Silakan. Oke, makasih. Karena tadi agak terputus sinyal, Mas. Saya tadi memang belum ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah menjadi suatu kewajaran, Mas. Karena Islam Ba'alwis ini tidak sama dengan Islam modernis. Tidak sama dengan Islam tradisionalis. Islam tradisionalis dan Islam modernis itu berbeda dalam kerangka cara pandang. Dalam pendekatan memahami Islam. Tetapi Islam Ba'alwis ini itu betul-betul sudah Islam komunalisme, Mas. Kepemilikan Islam secara komunal, dan itu digunakan dalam sebuah gerakan komunitas yang menafikan yang lain. Seolah-olah Islam itu milik habaib. Dan itu dilakukan secara masif, dengan penuh jumawa dan arogansi. Dan anehnya yang menjadi korban adalah warga NU, bukan Islam modernis, Mas. Karena memang Islam modernis dari dulu sudah tidak menganggap Habib. Mentang-mentang Islam tradisionalis itu sangat ngemong, ngawal, dan ngalah dalam konteks ini kepada Habib Ba'alwi, akhirnya dipakai kalah-kalahan. Nah, dalam berangkat dari inilah maka kemudian ada kesadaran bersama. Itu pun sebenarnya belum berani mengungkapkan masyarakat, Mas, sebelum ada tesis Kiai Imad. Tapi setelah dipastikan masyarakat NU itu taat ke ilmu pengetahuan, akhirnya masyarakat NU sadar setelah dipastikan bukan cucu Nabi, akhirnya pada berani semua, Mas. Bersamaan dengan momentum sikap dan perilaku yang kontra risalah yang dilakukan oleh Habib Ba'alwi. Nah, sebenarnya posisi Kiai Haji Mubarak itu kan hanya koordinator, Mas Yusuf. Titik kesadarannya itu dirasakan masyarakat secara keseluruhan, Mas. Dan di bawah yang jadi korban secara langsung, Mas. NU secara struktural, elit itu tidak merasakan, Mas. Karena cenderung habaib itu pakai teori feudalisme. Kalau dengan atasan itu cenderung hormat, kalau dengan bawahan itu nyepak. Yang jadi korban masyarakat bawah, Mas. Bahkan sampai detik ini loh, Mas, habaib itu baik semua dengan saya. Makanya saya tadi membaca komentar di channel saya, mengapa sampai sekarang Kiai Obed belum dapat framing sendiri, yang lainnya sudah dapat framing, dapat dan sebagainya. Karena memang mereka dengan saya baik. Saya belum pernah jadi korban, Mas. Mereka sampai sekarang masih di rumah saya. Tapi persoalannya, ini masyarakat bawah ini kan jadi korban. Kan bukan berarti mereka baik sama saya, terus saya membiarkan mereka berbuat apa saja pada masyarakat, saya biarkan, kan nggak fair begitu itu, Mas. Sehingga sebagai penutup, meskipun sama saya baik, tapi kalau masyarakat publik menjadi korban, dan Islam ini seolah-olah tersentral sebagai sebuah agama yang menjadi milik Ba'alwi, yang lainnya kalau tidak hormat kepada Habib Ba'alwi itu tidak dapat syafaat, iblis, dan lain sebagainya, ini kan kita harus berbicara, Mas, untuk mengembalikan marwah Islam, biar tidak jatuh dalam fitnah syarak sebagaimana yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi simpulannya, gerakan masyarakat bawah untuk menolak bumi surga atau komunalisme itu adalah sebuah kesadaran yang sangat moderat untuk mengembalikan keadilan, kemanusiaan, dan persamaan dari tengkraman Ba'alwisme ini, Mas. Terima kasih. Oke, baik, Kiai Ubed. Ya, ini memang kalau kita lihat bahwa polemik habaib, saya seringkali mengulang kembali bahwa polemik ini bukan polemik yang pertama di tahun 2000-an atau 2023, 2004 atau 2002, 2003 sampai sekarang. Tetapi sebelumnya 1994 pun Kiai Haji Hasan Basri juga melontarkan kritik tajam terhadap masalah Habib di sini. Sehingga muncul kritikan bahwa tidak ada keturunan Nabi Muhammad SAW di dunia pun, satu pun. Ini menjadi sebuah polemik sehingga Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur
menengahi persoalan ini, polemik ini. 1994, 2 tahun itu bergulir polemik Habaib ini sehingga berhenti. Kemudian juga kita mundur sebelumnya, juga tahun 1934. 1934 Soekarno pernah menulis di dalam buku Revolusi di bawah bendera revolusi yang mengatakan bahwa Islam, dia meyakini, saya meyakini, ini kata Soekarno, saya meyakini bahwa di dalam Islam tidak ada aristokrasi. Artinya tidak ada aristokrasi, semua manusia itu sama dalam hal prinsip keagamaan, dalam hal memegang keislaman, yang mulia adalah masalah ketakwaannya. Ini Soekarno sudah berbicara 1934. Kemudian sekarang muncul tentang kajian Kiai Imad atau tesis Kiai Imad itu yang secara detail mempelajari tentang nasabnya Ba'alwi. Dari rentetan ini 1934 kemudian 1994, ini belakangnya semua 4, dan 2024 yang paling dahsyat adalah kajian Kiai Imad berdampak secara sosiologis di tahun 2024, sehingga muncul ini beberapa hal dan dikhawatirkan, ini ada beberapa pengamat saya tadi mengatakan bahwa munculnya ini polemik nasab ini dikhawatirkan ada konflik sara. Ini yang dikhawatirkan oleh beberapa kelompok, sehingga muncul tingkat kesadaran bahwa sudahi ini masalah polemik nasab, kemudian juga mari duduk bersama tentang membicarakan persoalan bangsa. Ini sampai sejauh ini pada Suka TV juga membuat sebuah resolusi konflik seperti apa, atau pendekatan resolusi konflik seperti apa biar tidak gaduh, tetapi kenyataannya di arus bawah itu muncul kembali seperti yang kita ungkap di gambar ini, bahwa spanduk penolakan Habaib Ba'alwi itu muncul. Kiai Alawi, bagaimana Anda memotret? Sudah dibuka dengan bahasa Islam Ba'alwis merupakan sebuah komunal baru, sebuah sekte baru, betul? Sudah sepakat sekali. Kalau kita sekarang mau membuka mata, mengkaji secara serius bahwa Islam Ba'alwi ini sebetulnya pada dasarnya mereka adalah Islam, madhab Islam aja begitulah. Madhab Ba'alwi ini adalah sebuah madhab yang ingin menggeser otoritas madhab Islam Wali Songo. Kalau kita perhatikan sekarang dari beberapa ceramahnya, mereka begitu merasa sangat memiliki tadi bahasa bumi dan langit, surga dan neraka. Ini sebuah fatwa-fatwa yang sebetulnya menjerumuskan terhadap semua umat Islam, mobil khusus bagi orang-orang Islam yang selama ini sudah menjalankannya secara baik dan benar di bumi Nusantara. Kalau kita sekarang melihat beberapa kumpulan fatwanya, dari mereka mengatakan pendosa masuk surga tanpa hisab asal cinta Habib. Derajat muhibbin Habib sama dengan derajat wali. Syaratnya menjadi wali harus cinta sama Habib. Pewaris Nabi bukan ulama tapi Habib. Rukun iman ada 7, yaitu iman pada Habib. Orang yang tidak iman pada Habib itu kafir hukumnya. Kaum Habib adalah ras paling mulia dunia. Menjadi Habib jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Orang mulai mengkoreksi Habib mirip dengan iblis. Indonesia menjadi aman, menjadi makmur, itu karena jalannya para Habib. Cinta pada Habib itu fardu, bukan sunnah. Yang mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti Habib percuma, sesat. Ini kita tidak pernah mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Kalau saya berani mengatakan, secara fikih mereka boleh sama, ya, bermadzhab Ahlussunnah. Tasawuf dilakukan. Kalau kita bicara akidah yang barusan, jelas mereka itu tidak mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak salah kalau kita katakan bahwa mazhab Ba'alawi ini merupakan akidah campuran, dicampur aduk dari mana-mana. Jadi kita tidak mau mengatakan rasis bagaimana, tidak. Kita bukan rasis. Kita hanya ingin membenarkan saudara-saudara kita yang memang selama ini sudah terjebak, sudah terpikat oleh halusinasi, oleh fatwa-fatwa yang selama ini berbumbu surga, berbumbu syafaat, padahal yang nyata itu bahwa syafaat para Habib itu tidak akan bisa mengalahkan syafaat dari ibu dan bapak kita. Tidak mungkin bisa mengalahkan. Dan kalau kita mau urut bahwa kedudukan cinta pada zuriyah Nabi itu, dalam buku pertama saya sudah dijelaskan bahwa urutan zuriyah, bahwa cinta pada Nabi itu antara urutan ke-7 dan ke-8 jauh. Ini. Kemudian yang lainnya yang ingin saya sampaikan, bahwa penolakan terhadap Habaib, ya wajar. Karena perilaku mereka sekarang yang tidak menusantara, yang tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Lah kita ini kan sebagai tuan rumah, inginlah kita juga sekarang menerima tamu itu yang baik, yang sopan, yang mengerti. Lah ini tuan rumah, sekarang ada tamu datang, dia sekarang ngobok-ngobok isi rumah kita semua. Dia nggak bisa begitu. Untuk yang lainnya, saya ingin cerita sedikit ini. Selama ini kan kita mengenal sebuah sosok makhluk. Bahkan makhluk ini sukhroh wal istifadoh. Apa itu? Orang Eropa bilangnya vampire. Kita bilangnya vampir. Dracula.
Kegemaran mereka itu adalah menghisap darah. Pertanyaannya sederhana. Mengapa harus menghisap darah? Karena dengan menghisap darah itu hakikatnya mereka sedang menghisap habis fungsi dan eksistensi darah di dalam tubuh. Ini hakikatnya. Sedangkan salah satu sekarang fungsi darah adalah mengatur suhu tubuh serta membangun sistem kekebalan yang melindungi tubuh dari infeksi, penyakit, dan benda asing. Mengatur suhu tubuh siapa? Mengatur suhu tubuh NKRI agar stabil, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Karena itu, Nahdlatul Ulama mengambil sikap jalan tengah atau moderat alias sedang-sedang saja. Tapi yang sangat disayangkan bahwa PBNU sekarang ini tidak berada dalam track sedang-sedang saja. Bahkan sedang tidak baik-baik saja. Ya mungkin bagi mereka yang tetap mendapatkan jatah proyek atau jatah kenceleng zakat mungkin masih baik-baik saja sebetulnya. Yang selanjutnya, fungsi dari vampir adalah menghancurkan sistem kekebalan. Kekebalan yang mana? Kekebalan tadi yang maksud adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Islam Nusantara, tradisi Nusantara, dan Nahdlatul Ulama yang paling tampak sebagai pelindung tubuh NKRI. Jadi tubuhnya siapa? Nahdlatul Ulama. Lalu penyakitnya siapa? Penyakitnya adalah musuhnya Nahdlatul Ulama. Lalu benda asingnya siapa? Yang ingin meruntuhkan dominasi Nahdlatul Ulama di negeri ini. Darah Nahdlatul Ulama itu darah nasionalisme, darah kebangsaan, darah kebanggaan atas jasa Wali Songo. Jadi ketika PBNU dan MUI mendiamkan hal ini sama saja sedang membiarkan warga Nahdlatul Ulama mati kehabisan darah. Apakah hal ini bukan kezaliman? Sedangkan tugas kiai dan para ulama adalah melindungi publik dan kebenaran. Bukan membiarkan kejahatan, kesesatan, dan penyelewengan sejarah dibiarkan terus-menerus dengan dalih belum ada dauh atau belum ada perintah. Dauh dan perintah dari siapa, Kiai? Wes, benar-benar kebangetan Kiai model begini. Terus bagaimana kita bisa terima ketika para kiai dan ulama seperti mereka pura-pura tidak tahu tentang sejarah bangsa dan Nahdlatul Ulama yang sedang dirampok. Harga diri sebagai bumi putra direndahkan dan mereka tetap menjunjung tinggi keturunan bangsa lain di tanah kelahirannya sendiri. Kemudian kita dikatakan rasis, jangan menggunakan kata pribumi dan non-pribumi. Mereka lupa bahwa gerakan sosial dan solidaritas kami, jadi gerakan kami sebut saja Nahdliyin Movement, ini bertujuan menguatkan dan membela harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, terkhusus warga Nahdlatul Ulama. Apa yang salah ketika orang tua kami di PBNU dan MUI berdiam sejuta bahasa dan mati suri selama 2 tahun belakangan ini? Apakah kami selaku anak-anaknya juga yang prihatin melihat keadaan orang tua kami harus ikut diam sejuta bahasa dan ikut mati suri juga? Kan enggak gitu. Kami segenap warga Nahdlatul Ulama itu tidak ingin harga diri kami dan cinta tanah air ini diinjak kembali oleh siapapun. Kami tidak ingin. Kita butuh kesetaraan, satu derajat yang sama. Kita butuh sekarang egaliter, kesamaan, hak dan kewajiban. Bahkan sudah seharusnya yang menjadi pengurus dan petinggi PBNU dan MUI adalah orang-orang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, siap membela ideologi bangsa dan negaranya dari rongrongan dan ancaman ideologi yang bertentangan dengannya, bukan sekedar punya nama dan harta saja. Walaupun ada fatwa yang datang dari PBNU dan MUI yang melemahkan semangat dan daya juang kami untuk merdeka dari pembunuhan ini, sangat wajar apabila kami semua warga Nahdlatul Ulama yang sudah tercerahkan ini menolak fatwa tersebut. Begitu Pak Yusuf. Ini sebentar saja nih, masih banyak poin-poinnya. Ya, baik. Terima kasih. Ini jangan galak-galak ini, Kiai. Ya. Kita kembali lagi kepada persoalan tadi ya. Persoalan yang di arus bawah. Di arus bawah memang kita lihat bahwa ada persoalan komunikasi yang tidak berjalan kalau menurut saya. Tidak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan. Sejatinya persoalan ini gitu kan bisa selesai dan persoalan ini pun bisa dikomunikasikan. Nah, Kiai Mubarok, ini bagaimana Anda sebagai ketua Laskar Sabilillah Wali Songo, bagaimana ketika terjadi reaksi dan aksi di arus bawah yang telah dilakukan oleh Laskar Sabilillah? Silakan. Ya, terima kasih. Terjadinya aksi dan reaksi dari Laskar Sabilillah karena saya melihat bahwa Habib selama ini tidak pernah mau menyadari akan kesalahannya. Justru semakin menjadi-jadi sikap arogansinya yang dilakukan kepada ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara, bahkan kepada para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Dengan tidak menyadari seperti contoh aja ya, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Dia kemana-mana selalu berpidato bahwa yang berhak mendirikan Nahdlatul Ulama salah satunya adalah Kiai Habib Hasyim bin Yahya. Dia mengatakan sendiri. Tapi dia ketika semuanya sudah reaksi, kemudian buku-buku yang sudah beredar ditarik, itu pun dari yang memalsukan itu aja nggak pernah. Misalnya kalau orang NU kan kalau salah kan ya minta maaf atau bagaimana, tabayun atau bagaimana, itu nggak merasa benar, justru merasa benar. Bahkan selalu di dalam kesempatan dakwahnya mengatakan bahwa
Jangan mau diadu domba antara kiai dengan Habib dan lain sebagainya. Justru yang mengadu domba itu sebenarnya kan dari kelompok-kelompok Habib itu sendiri. Nah inilah dari kadang-kadang kita semakin mangkel lah ya. Habib kok karakternya seperti itu, berbuat yang jelas-jelas menyakiti para kiai-kiai NU tapi merasa tidak menyakiti kan. Itu yang menjadikan reaksi daripada teman-teman dari Laskar Sabilillah, termasuk pembelokan sejarah bangsa, kemudian pemalsuan makam, itu kan sudah jelas bahwa mereka melakukan hal seperti itu, tapi sampai hari ini justru melakukan suatu pembenaran dimanapun dia berbicara melakukan pembenaran, seakan-akan tidak pernah melakukan itu. Begitulah, ini semakin membuat kita merasa mangkel lah ya, terus terang saja semakin mangkel karena semakin sombongnya ya Habaib tidak Ya, oke. Ya. Kiai, tapi kan tidak semua Habib memiliki karakter seperti itu gitu ya. Ini katakanlah oknum lah ya beberapa ya yang melakukan itu. Tapi apakah ini peristiwa ini akan terus terjadi atau bagaimana ini Kiai? Halo. Ya menurut Kiai, bagaimana sih solusinya Kiai gitu ya? Katakan bahwa ungkapan ayo berdamai ya, berdamai gituan. NU kemudian Kiai dan Habib jangan dalam sejarahnya bersatu padu di NU. Kemudian romantisme juga sama seperti yang itu. akan segera selesai manakala satu NU secara kelembagaan hadir ikut menyelesaikan persoalan ini. Kemudian juga negara ya mestinya harus hadir. Tanpa ada yang memfasilitasi itu persoalan ini tidak akan berlarut-larut sampai kapanpun nggak akan selesai. NU dan negara harus hadir menyelesaikan persoalan ini untuk mendudukan persoalan ini. Jadi tanpa ada keterlibatan kemudian NU sebagai organisasi terbesar juga yang merupakan jamaahnya yang paling banyak dirugikan oleh kelompok Habaib ini tentunya harus terpanggil ya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini agar tidak berlanjut seperti ini, misalnya mengadakan Baksul Masail ya, ini kan penting sekali karena itu menjadi suatu kebiasaan Nahdlatul Ulama bila ada masalah-masalah seperti ini mesti diadakan Baksul Masail dan sampai hari ini belum ada. Nah ini yang menjadikan polemik ini berkepanjangan. Kedua, pemerintah juga belum hadir juga dalam menyelesaikan persoalan ini. Kalau ini dibiarkan ya sulit untuk ada titik temunya. Saya kira itu, Mas. Ya, baik. Persoalan Baksul Masail menjadi pembahasan kita awal-awal. Ketika persoalan kajian nasab ini belum begitu meruncing, tetapi sampai sekarang betul saya lihat Kiai Mubarok tidak ada upaya untuk Baksul Masail. Apakah ini memang tidak dianggap penting persoalan polemik nasab ini, atau memang ada persoalan lain? Saya tidak tahu. Tapi mungkin Anda Kiai Mubarok sebagai ketua PCNU mungkin bisa menginisiasi ini tentang Baksul Masail. Baik Kiai Ubed, tidak ada sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan, apalagi ini persoalan sosial yang menurut beberapa analis bahwa ini akan berbahaya, ini menjadi sebuah konflik ras, kemudian juga konflik sosial di arus bawah. Sebetulnya apa solusi yang harus diselesaikan ya? Oh, sorry sebentar. Sorry, ini saya baru lihat ini wah ya. sorry. Ternyata dia berada di kolom bawah. Saya tunggu gitu kan ya. Maaf Kiai Ubed, mungkin saya mic-nya kasihkan dulu ke Dr. Soleh gitu ya. Dr. Soleh, sorry, Anda kolom Anda itu tadi kamera Anda saya ternyata ada di bawah, tidak bisa men-scroll, ternyata Anda sudah standby dari tadi. maaf. Ya, Dr. Soleh, bagaimana Anda melihatnya? Silakan. Ini tema sangat menarik ya, dan saya sebenarnya ingin bertanya kepada Kiai Ubaidillah dan juga Kiai Alawi, Ajengan Alawi serta Kiai Maduddin, bahwa ini barang ibaratnya itu udah di tangan jamaiyah, udah di grassroots, udah di akar rumput. Nah, arahnya kemana ini? PWI, kemudian Laskar, kemudian setelah karena saya sudah menyimpulkan bahwa ini tema sebenarnya sudah selesai, sudah finish. Dari mana indikatornya? Dari bahwa panggung-panggung publik itu udah agak sepi dari Habaib. Kemudian medsos apa lagi? Nah, setelah ini apa? Kalau sekedar menumbangkan bahwa mereka bukan Duriyah, saya meyakini itu sudah diyakini oleh mayoritas para muhibbin. Meski mereka perlu transisi ya, dari muhibbin kemudian menjadi netral. Itu tidak bisa serta-merta seperti yang kita inginkan. Tapi yang jelas ini kita harus mengawal mereka, mendampingi mereka, memantau mereka dalam masa transisi ini. Tapi yang inti adalah Kiai Ubaidillah, Ajengan Alawi, serta Kiai Maduddin harus bertanya kepada dirinya, ini barang mau diarahkan kemana ini? Apakah Laskar itu atau PWI itu akan membentuk ormas sendiri dengan misi utama adalah mengawal kemenangan dalam tanda kutip, atau ini diinjeksikan, diintegrasikan ke Keramat Raya? Ini pertanyaan mendasar. Nah, kalau diintegrasikan pada Keramat Raya, ini lebih produktif. Karena kenapa? Karena perjuangannya akan terwadahi oleh organ besar dan organ
organ lama, organ tertua di Republik ini, Nahdlatul Ulama. Tetapi kalau kemudian berdiri sendiri, saya yakin itu tidak produktif. Potensi untuk benturan dengan Keramat Raya itu kencang sekali. Jadi mereka-mereka yang anti kepada Kiai Ibu Baidillah, anti kepada Kiai Imaduddin, anti kepada Kiai Alawi, itu akan mengkristal, akan mengklaster, akan mengelompok di Keramat Raya. Ini kalau kita kita gabung, kita berkolaborasi atau setidaknya masuk ke sana. Nah, kalau itu saya khawatir sekali kalau ini menjadi perjuangan tersendiri, pasti akan benturan itu nanti ke bawah, ke depan dan di tataran elit. Mungkin itu dulu Mas Yusuf. Saya nggak ngikutin dari awal ini. Iya, oke. Ya, kalau menurut saya menarik ini. Tadi saya juga bertanya, Laskar Sabilillah atau Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah itu kemana sih arahnya? Tadi ada beberapa jawaban. Sedikit kita review bahwa memang terjadi polemik di arus bawah, ya. Ada penentangan penolakan seperti Kiai Marzuki Mustamar oleh FPI kemarin, kemudian juga peristiwa yang ada di Kerawang kemarin, dan juga muncul di Solo gitu kan, ada deklarasi. Dan tadi kata Kiai Mubarok bahwa itu muncul itu di daerah Banyumas, penolakan terhadap habaib. Ini kan sebuah konflik sosial atau gerakan sosial atau penyadaran, katakanlah Kiai Alawi bahwa ini adalah sudah merupakan kesadaran, bentuk kesadaran masif, dan juga dikuatkan oleh Kiai Ubedillah bahwa tingkat penyadaran di arus bawah memang di arus bawah NU sudah bangun. Pertanyaannya menurut tadi Anda ini menarik ini gerakan ini mau kemana? Laskar ini apakah mau menyatu dengan NU, menjadi Banom NU, atau berdiri sendiri dengan gerakannya? Nah, saya justru balik bertanya ke Dr. Soleh, sebaiknya ini PWI ini itu bersatu dengan NU atau menjadi sebuah ormas tersendiri? Silakan Dr. Soleh. Kalau menurut saya, ini harus diintegrasikan sebagai bagian dari perjuangan Keramat Raya. Perjuangan mengawal Islam Nusantara. Satu sisi itu. Sisi lain, nah kalau saat ini ada proksi-proksi habaib di Keramat Raya yang tidak mudah untuk dilawan, karena ini di struktur-struktur yang jajaran elit. Nah, berarti kan memang kita harus berkolaborasi. Kalau kita ngomong lebih keras, karena di samping PWI itu kan ada gerakannya Ki Imam Jazuli serta Ki Abdus Salam Jombang. Nah, saya yakin bahwa Ki Ubaidillah atau Ki Alawi serta Ki Imaduddin udah mendengar itu. Meski saya meyakini bahwa Ki Ubaidillah tidak sependapat itu mungkin. Tapi Ki Alawi saya yakin atau Ki Imaduddin masih membuka peluang untuk adanya koalisi, kolaborasi dan semacamnya. Nah, kenapa? Ya kan kita ini butuh organ itu sebagai alat perjuangan. Kalau kita bentuk organ baru agak susah ini. Kenapa? Karena memang kelahiran organ baru itu harus seiring dengan perjalanan bangsa ini. NU berdiri tahun 1926 di mana awal-awal gerakan melawan penjajah. Jadi ada semacam musuh bersama yang common enemy yang itu hadir. Nah, sementara ini kan common enemy yang hadir itu adalah habaib. Sementara habaib sebagai common enemy itu juga tidak disepakati oleh mayoritas, oleh kalangan elit terutama. Nah, makanya kan yang ideal itu kita bergabung dengan Keramat Raya. Kalau kemudian personal inti Keramat Raya saat ini tidak berpihak pada kita, kan ada muktamar 5 tahunan. Atau kalau nggak sabar ya MLB kan begitu. Tapi ya itu tantangan ya. Yang jelas bahwa ini barang sudah menjadi gerakan social movement. Ini tidak bisa dihentikan. Kenapa? Karena bisa membangkitkan kesadaran publik yang bersifat masif. Padahal kan membangkitkan kesadaran publik itu sendiri satu hal yang susah, apalagi bersifat masif. Itu hal yang lain yang sangat susah juga. Nah, ini barang sangat luar biasa, udah istimewa, udah milik publik, kemudian menjadi kesadaran publik, perlawanan publik. Tinggal siapa aja yang menyulut ini komandonya. Nah, di tingkat komando itu kan kalau saya membaca itu belum jelas, ini diarahkan kemana? Nah, kan? Bahwa PWI kemudian Laskar tadi itu mau dikemanakan tadi, ini harus dijawab. Walaupun ini sebenarnya kalau saya menangkap awalnya adalah sekedar untuk mewadahi mereka-mereka yang pro dengan gerakannya Kiai Imad, yang pro dengan gerakannya Kiai Abbas. Tapi kan ini kemudian bisa menembus semua lapisan masyarakat kan, terutama yang selama ini berinteraksi langsung dengan kalangan habaib. Mungkin itu dulu Mas Yusuf. Iya, ini menarik, ini perlu dikaji gitu kan ya. Ini gerakan setuju sebetulnya. Mungkin para pendiri PWI itu tadinya mengakomodir bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan atau gerakan-gerakan yang pro Kiai Imad ini memiliki sebuah organ, dan organ itu independen dari berbagai organisasi sehingga leluasa. Satu sisi memang diinisiasi oleh tokoh-tokoh NU. Baik, saya langsung aja ke Kiai Ubedillah. Kiai Ubedillah, bagaimana nih sebetulnya? Kemana arahnya ini? Oke, makasih Mas Yusuf. Saya ingin mengawali pemaparan saya dengan
menegaskan bahwa tidak perlu khawatir dengan saya bil khusus, dan insya Allah juga dengan Kiai Imad, dengan Kiai Ali, dan Kiai Mubarak, semuanya akan setia kepada NU. Dan perlu diketahui, saya itu punya saudara jadi pengurus NU dari PB, PW, PCNO sampai tingkat ranting. Ada saudara saya semua, Mas Yusuf. Dan saya khusus dijazahi orang tua, doa khusus siapapun yang merusak NU, yang mengancam NU, wirid ke ini. Saya punya doa khusus untuk menjaga NU, Mas Yusuf. Jadi Siap, ya. tidak perlu khawatir terhadap ke-NU-an saya, Mas Yusuf. Oke, saya ingin mengatakan yang kedua, bahwa Islam ba'alwis seperti yang saya katakan tadi itu masalah kebohongan nasab, Mas. Yang pertama. Yang kedua, masalah komunalisme. Ini berbahaya untuk negara. Yang ketiga, masalah nasionalisme yang terancam, Mas. Pembelokan makam, ba'alwisasi dan lain sebagainya itu, Mas. Kemudian mengapa kita melakukan gerakan ini? Ini semua kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat agar terbebaskan dan tercerahkan, sehingga tercipta kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan, sehingga suasana tidak terhegemoni oleh gerakan ba'alisme yang seolah-olah Islam itu milik mereka. Kita tidak hanya berbeda dalam pandangan dan metodologi, Mas, tapi kita betul-betul seolah-olah Islam ini milik mereka. Ini kan bahaya sekali. Lah, ada solusi, Mas. Solusi yang pertama, jangan mengaku cucu Nabi, karena itu kedustaan dan kebohongan, Mas Yusuf. Habib jangan mengaku cucu Nabi lagi. Karena kalau kita biarkan era kita yang sekarang ini sudah kuat dalam membangun kritisisme masyarakat, kalau ini kita cabut kembali gerakan kritis ini, nanti 50 tahun yang akan datang mereka akan berolah lagi, membohongi anak cucu kita lagi. Berbahaya ini, Mas. Pertama, resolusinya jangan mengaku cucu Nabi. Yang kedua, hentikan gerakan komunalisme. Hentikan sekolah tingkah Rizik itu, hentikan itu. Lagi pula sudah tua itu Rizik itu. Jangan begitu lagi. Pidato ke sana kemari. Hentikan itu gerakan komunalisme. Gerakan komunalisme ini ada dengan cara lembut dan cara penyerang, Mas. Nah, penyerangnya itu Habib Rizik, jaga gawangnya itu Habib Lutfi. Hentikan ini komunalisme ini itu. Dan yang ketiga, hormati Kiai dan NU. Hormati Kiai dan NU. Perlu diketahui, Mas, kita semua melakukan gerakan ini itu sudah menahan kesabaran yang lama sekali, karena memang kiai-kiai kita di NU itu pada direndahkan, Mas. Kiai-kiai, saya tidak pernah direndahkan oleh mereka. Sejak di pondok mereka biasa bikin kopi untuk saya, Mas. Tapi saya kasihan, para kiai dengan ungkap pidato-pidato para habaib ini kan sudah mengarah kepada merendahkan Kiai dan NU. Pidatonya, jejak digitalnya bisa dilacak, Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, Ki Ubed, bahwa jangan khawatir ini, Dr. Soleh, bahwa gerakan ini tidak akan menjadi sebuah gerakan ormas yang menyaingi NU. Tetapi persoalannya mungkin saja ada benturan di struktur ketika gerakan PWI ini bergerak dan juga secara masif saya lihat kata Kiai Mubarak itu di bawah-bawah, sehingga muncul tadi di video tadi Laskar atau Pergerakan Wali Songo, Laskar Wali Songo, Laskar Sabilillah bersama Bansel atau Ansor itu tadi menolak untuk kehadiran Habib Alwi. Baik, Kiai Alawi, ini sebetulnya bagaimana nih Laskar atau Pergerakan Wali Songo Sabilillah ini? Apakah akan menjadi sebuah ormas menyaingi NU, atau organisasi ini memang akan menjadi Banum NU? Ini menarik ini pernyataan siapa Dr. Soleh. Kemana ini arah gerakan ini? Silakan. Ya, memang ini pancingannya keren ini. Mau dibawa kemana katanya ini, sebetulnya mau tahu atau mau tahu banget ini? Pak Yusuf ini mau tahu atau mau tahu banget ini? Ya, untuk sementara ya santai saja lah. Yang jelas kita sedang membangun gerakan matahari ketiga. Itu aja intinya. Ya. Kemudian tadi katakan sama Dr. Soleh, apakah kenapa sekarang tidak PWI Laskar Sabilillah sekarang berkolaborasi dengan PBNU? Ya kan begitu. Justru kalau saya ingin bertanya, kenapa tidak PBNU yang berkolaborasi dengan gerakan kami sebetulnya? Kalau sekarang fakta di lapangan, sebagaimana dikatakan bahwa gerakan sosial ini kan sulit untuk dibangun. Dan gerakan sosial sekarang ini sedang terpusat kepada gerakan Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Ini tidak bisa dipungkiri. Artinya, warga Nahdlatul Ulama lebih percaya kepada gerakan kami daripada sekarang gerakan yang dibangun oleh Nahdliyin Movement itu gerakan warga-warga NU yang tetap menjunjung tinggi harkat, martabat, cita-cita Nahdlatul Ulama. Kalaupun sekarang berbeda dalam beberapa hal, wabil khusus dalam masalah Islam Balwi ini, dengan beberapa romo kiai kita sekarang, dengan pimpinan tinggi kita sekarang di PBNU, ya itu suatu hal yang wajar, karena ada beberapa kecewaan. Yang memang selama ini anak-anaknya tunggu terus 2 tahun kok nggak ada dia fatwa itu, yang bisa mendukung kepada sekarang Islam Nusantara yang selama ini kita bangun
atas dasar warisan para wali songo. Enggak ada. Apa nggak boleh seorang anak sekarang berbeda pendapat dengan bapaknya? Ya boleh. Bahkan kan beberapa pendapat dikatakan juga. Iya. Contoh misalnya, apa maksudnya? Mereka mengarahkan dengan narasi bahwa ini orang soleh, kasyaf, mengatakan bahwa Balwi ini ada zuriat Nabi. Mereka tanpa data loh dikatakan sekarang seorang wali. Pertanyaan saya gini, andai kan sekarang mereka dianggap sebagai orang soleh, dianggap orang wali, ya kan begitu. Tanpa data, lalu kenapa sekarang ada orang juga yang kami anggap sebagai orang soleh, bawa data valid sesuai dengan fakta di lapangan, nggak dianggap sebagai wali? Harusnya sama-sama wali dong. Yang satu sekarang aulia bigori khobar, yang keduanya adalah aulia bila khobar. Yang satu wali tanpa data, yang satu lagi wali dengan data. Ya harus lebih kuat ini dong, harusnya kan gitu logikanya. Jadi ya kita tunggu saja lah. Kalau kami sebetulnya nggak ada masalah dengan Nahdlatul Ulama, ya sekali lagi kita bedakan. Kami tidak ada masalah dengan Nahdlatul Ulama, nggak ada sama sekali. Kalau pada waktu ini kami punya masalah dengan romo-romo kiai kami di PBNU, ya betul, karena PBNU itu kan bagian dari NU, bukan NU itu sendiri. Jadi jangan salah pahami, ya kan begitu. Apakah kami nanti akan bergabung dengan PBNU atau tidak? Sebetulnya buat saya itu kalau jadi ormas sendiri juga nggak apa-apa, bagus-bagus aja kok. Yang kami dukung tetap juga Nahdlatul Ulama. Iya, kalau saya pribadi nggak apa-apa, gitu. Nanti kalau kami bergabung dengan PBNU, apakah sekarang romo-romo kiai kita di PBNU merasa tidak tersaingi? Ya kan, walaupun kami sebetulnya sudah punya nama-nama yang pantas sekarang untuk kedepannya untuk menduduki jabatan-jabatan yang seksi ya di PBNU sudah ada kita sebetulnya, gitu. Sementara begitu mungkin Pak Yusuf. Baik, ini gaya belak-belakan Ki Alawi ini ya. Kadang-kadang saya harus ekstra ya memantau, ya. Harus ekstra memantau Ki Alawi. Tetapi pada intinya saya setuju bahwa PWI atau Pergerakan Wali Songo ini komitmennya 1000% Nahdlatul Ulama atau ke PBNU, gitu ya. Persoalan khilafiyah atau beda pandangan itu hal yang wajar. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya kira ini PWI, Laskar PWI ada duduk dengan PBNU atau dengan kelompok-kelompok yang lain sehingga mengurangi tingkat ketegangan, apalagi ini Prabowo ini jangan ada ketegangan menjelang pelantikan 20 Oktober mendatang. Baik, tadi Kiai Mubarak sudah ya, Dr. Soleh, apakah Anda sudah cukup puas itu mendengar paparan Kiai Ubed bahwa sebetulnya tidak berniat ini menjadi ormas, tetapi Kiai Alawi mengatakan bahwa jadi ormas pun sebetulnya ya sudah siap. Bagaimana ini Anda memandangnya? Kiai Alawi ini ngeri-ngeri sedap ini kadang-kadang statementnya. Mati paparannya Kiai Alawi, Ajeng Alawi dan juga Kiai Ubaidillah ya, apa namanya, saya cukup bisa diyakinkan oleh Kiai Ubaidillah bahwa ini tidak akan berseberangan atau berbenturan dengan NU. Satu sisi lain Ajeng Alawi meyakini bahwa kalau memang panggilan sejarah harus membentuk ormas karena itu kesejarahannya, ya siap-siap saja. Nah, artinya kan di situ di kelompok Kiai Imad, Kiai Alawi dan juga Kiai Ubaidillah belum ada titik temu. Oke, selama ini kan dipertemukan oleh common enemy yang namanya pembatalan nasab Pak Alawi sebagai Duriah Rasul. Itu satu sisi. Sisi lain, kalau itu adalah perjuangan utama, kalau memang betul nanti misal kita pada suka menggesek terus seperti ini, kemudian Kiai Alawi terlecur untuk bikin ormas beneran, saya punya bayangan bahwa yang akan dihadapi atau musuh utamanya Laskar ini nanti adalah FPI. Jadi sekaligus ini memperkuat apa namanya garansinya Kiai Ubaidillah bahwa tidak akan benturan dengan NU, tapi yang akan dihadapi adalah FPI. Ya baik-baik saja seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu, artinya kan bahwa PBNU Kramat Raya harus berbesar hati bahwa ada eksponen inti dari Kramat Raya yang kemudian membentuk organ baru, organ taktis atau apalah nantinya itu. Dan memang kalau memang itu dikehendaki sebagai saya melihatnya itu sebagai dinamisator ya, atau sebagai pelecut PBNU untuk lebih bergerak lebih kencang gitu, agar kebesarannya itu tercermin dalam gerakan-gerakannya gitu kan, baik secara nasional maupun secara internasional utamanya. Nah, kalau kemudian itu tidak dilakukan, ya PBNU tidak akan terlecut, dia akan damai-damai saja. Nah, saya yakin bahwa suprastruktur dalam hari ini kalangan negara pasti akan melihat itu. Saya mendengar bahwa ada salah satu komisaris jenderal polisi aktif dari wilayah 3 Jawa Barat yang memantau hal ini. Nah, kemudian kita sudah jelas bahwa PKB dengan Kramat Raya sudah kenceng selama ini, bahkan ada gerakan-gerakan itu. Nah, apakah tidak efektif misal gerakan-gerakan ini ketika nyambung atau terhubung atau paling tidak titik temunya ada dengan Kiai Imam Jazuli atau dengan Abdul Salam Shohib, lebih arah ke sana. Otomatis kan karena di backup dalam tanda kutip oleh Raden Saleh, dari sisi budgeting, dari sisi logistik, dari sisi operasional sehari-hari lebih terjamin.
daripada Kiai Alawi mengeluarkan sakunya sendiri atau Kiai Imaduddin pakai uangnya sendiri. Ini dari sisi taktis saja sih sebenarnya. Tapi yang inti, kalau memang ini dibentuk ormas atau paling tidak berjejaring dengan kelompoknya Gus Salam, ya harus membuka lobi-lobi yang intensif dengan apa namanya para pemegang otoritas di Republik ini, baik aparat, baik partai politik atau tokoh-tokoh. Tadi Kiai Alawi sudah menyebut kiai-kiai pesantren. Saya yakin itu belum cukup memadai untuk memperkuat gerakan ini kalau sandarannya adalah pada kiai-kiai saja. Saya tidak mengecilkan peran kiai, tapi ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh kiai. Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa diserahkan penyelesaiannya urusan itu kepada kiai. Makanya kan ada tanfid, ada ada suro dan semacamnya, ada tarbik, ada taktid. Taktid yang kemudian menjadi khitoh atau tanfid yang kemudian menjadi pelaksana ketua umum itu harus seiring. Tapi yang disampaikan oleh Kiai Alawi saya membaca sebagai taktid. Taktid, khotoh yakhtutu tahtiton, kemudian jadi khitotan, jadi khitoh. Apakah itu khitoh atau embrio khitohnya FPI, embrio khitohnya PWI yang kemudian dikembangkan atau seperti apa? Nah, kalau itu kemudian jadi khitohnya FPI, kemudian tanfidnya nanti apakah diambil sendiri oleh Kiai Imad, Kiai Alawi dan lain-lain, atau seperti apa? Tapi yang jelas nanti kan kita akan melihat taktidnya Kiai Alawi dengan konon asasinya Mbah Hasim. Wah, ini luar biasa kalau itu terjadi. Tapi saya men-challenge aja pada Kiai Alawi bahwa kalau mau gabung dengan Gus Salam Sohib Denanyar atau dengan Kiai Imam Jazuli, ya harus segera berinteraksi karena ini momentumnya. Tapi kalau mau membentuk ormas, ya Komjen itu melihat, Komjen dari wilayah 3. Dan relasi antara kalau selama ini ada sebagian eksponen di Kramat Raya yang tidak memuaskan atau mengecewakan Kiai Alawi dan lawan-lain, ya ini momentumnya. Mungkin itu dulu provokasi saya. Ya, ini semakin terprovokasi tuh. Jangan dibawa-bawa Komjen ini, kan? Tetapi kalau mau monitor, saya yakin semua aparat itu memantau terhadap gerakan atau imbas gerakan ini, termasuk kajian nasab Kiai Imad ini menjadi pantauan. Saya yakin ini. Kemudian impact-nya terhadap di arus bawah, termasuk munculnya Laskar Sabilillah, kemudian gerakan-gerakan di arus bawah. Ini pasti dipantau. Kemana arahnya? Baik, sebelum ke Kiai Ubed, Kiai Mubarok ada tambahan? Terima kasih, tambah sedikit. Terkait Laskar Sabilillah, PWI lah ya, PWI Laskar Sabilillah, memang untuk saat ini kita badan hukumkan sebagai ormas. Karena apa? Karena gerakan kita kan gerakan yang rawan dengan gesekan dengan terutama dengan Mukibin maupun Habib. Kalau nggak di badan hukumkan, nanti ketika terjadi gesekan kita dianggap sebagai gerombolan liar. Lah itu makanya kita arahnya ke situ. Jangan sampai kita melakukan suatu gerakan, tetapi di sisi lain kita kayak kelompok liar, kayak gerombolan yang nggak punya legal standing, yang nggak punya payung hukum. Makanya kita badan hukum menghubungkan dalam rangka untuk sebagai payung kita dalam pergerakan. Persoalan nanti kalau sudah selesai persoalan ini ya nanti kan bisa dibicarakan ya di Muktamar NU atau di mana kita bisa duduk bersama langkah-langkah terbaik apa. Jadi nggak usah perlu khawatir dengan gerakan-gerakan kami pun selalu bersinergi dengan para ulama-ulama NU, dengan kiai-kiai NU, dan kami juga selalu meminta fatwa para kiai-kiai NU, terutama yang satu paham dengan gerakan kami. Saya kira itu, Mas Yusuf. Baik, jadi sejauh ini bahwa PWI itu sudah berbadan hukum apa belum? Sudah berbadan hukum. Badan hukumnya berarti ormas begitu ya? Ormas. Karena untuk sebagai payungnya, nanti kalau gerakan kita, karena rawan sekali gesekan di lapangan kan, kaitannya dengan meluruskan sejarah makam Al-Jaitan juga sering terjadi gesekan-gesekan. Kemudian pengawalan pada kiai-kiai juga sering terjadi gesekan. Kalau kita nggak punya payung hukum itu kan kayak gerombolan liar lah, kayak preman lah, ya. Gitu. Makanya kan kita nggak mau ada kesan seperti itu, maka kita badan hukumkan. Ya, baik, Kiai Ubed, silakan Kiai Ubed. Kiai Ubed, mic-nya Kiai Ubed. Mic-nya. Ini Kiai Ubed terlempar. Ya, Dr. Soleh, ini sebetulnya sudah terjawab bahwa tadi bahwa PWI atau Laskar Sabilillah itu adalah badan hukumnya adalah ormas, tetapi tetap berafiliasinya kepada NU. Artinya itu tidak jadi masalah seperti Banser atau yang lain itu ya, mempunyai ADRT sendiri. Ini menurut Anda ini bagaimana nih? Ya, saya menghormati pilihan Kiai Imaduddin, Kiai Alawi dan kawan-kawan membentuk ormas atau mengorganisir lembaga ini, kesadaran ini. Tetapi ya begini, saya tidak tahu apakah pembentukan ormas ini itu akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh Kramat Raya, satu sisi,
Sisi lain, apakah karena pemihaan Keramat Raya kepada kalangan habaib? Nah, ini harus jelas dulu. Kalau memang belum udah bentuk ormas seperti itu, ya berarti memang kita tidak usah bicara soal Keramat Raya. Itu kan udah punya rumah tangga sendiri kalau begitu. Ini berlaku undang-undang sendiri dan itu rumah tangga orang lain. Jadi tidak usah melibatkan Keramat Raya kalau memang udah ada ormas sendiri. Ormas yang punya concern utama perjuangannya adalah tentang habaib, pembatalan nasab habaib dari Duriah Rasul. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika membentuk ormas kemudian tetap menyandar kepada Keramat Raya, ini justru tidak produktif. Keramat Raya akan mudah menyikapinya bahwa itu bukan kita. Apalagi seperti kita tahu bahwa tidak kecil kekuatan para habaib ini di struktur elit PBNU. Nah, ketika kemudian itu satu, itu kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat grup-grup NU, terutama di grup-grupnya lembaga Bahsul Masail, itu begitu dinamis, begitu kuat dukungan, support dan juga pemihaan kepada kelompok pro Kiai Imad dan kawan-kawan. Nah, dengan dalam konteks apa? Dalam konteks mereka adalah bagian dari perjuangan ormas NU sebagai perkumpulan. Kalau kemudian bentuk ormas sendiri, menurut saya itu justru kontraproduktif. Jadi saya khawatir bahwa simpati yang luar biasa ini, itu kemudian karena dia membentuk ormas dan melepas dari NU, itu akan justru menyerang balik bahwa mereka-mereka yang awalnya simpati kembali kepada Muhyiddin kembali. Muhyiddin yang awalnya itu transisi, yang harus kita dampingi agar kita lepas beneran, bisa jadi kembali kepada Muhyiddin lagi. Oh, ini bukan NU kok, nah, ini berbahaya ini. Itu Mas Yusuf. Oke, iya. Ya, baik, Oke, Ben, silakan Ben. Saya ingin mengawali pemaparan saya agar pernyataan Kiai Alawi itu dipahami sebagai candaan, Mas Yusuf, bukan serius. Karena dalam posisi apapun, gerakan kita yang di Jawa Tengah dipimpin Kiai Mubarak itu adalah gerakan yang ingin menguatkan PBNU, mengambil sisi lain. Karena kita berharap PBNU itu bisa lebih fokus ke organisasi, ke pengembangan pemberdayaan organisasi, visi misi yang di sisi lain ada yang belum tersentuh oleh PBNU, sehingga Kiai Mubarak dengan Kiai Imad, Kiai Abbas, bahkan juga dengan Kiai Alawi itu dalam konteks ingin mengambil lokus yang selama ini belum dikerjakan oleh PBNU, karena PBNU masih mengacu kepada program-program yang sudah ditetapkan secara organisatoris. Nah, gerakan ini kalau terbentuk dalam bentuk PWI LS itu sebenarnya masih dalam rangka ini, Mas, langkah berperadaban untuk membangun kesadaran sivik, kesadaran kewarganegaraan. Mengapa saya katakan gerakan penuh berperadaban? Karena strategi yang dipakai ilmiah, Mas, dengan mengeluarkan tesis untuk membangun kesadaran masyarakat. Ini berbeda dengan pola persekusi yang dilakukan oleh Habib Ba'alwi ketika ada orang mengaku cucu Nabi dari selain Ba'alwi, langsung mereka persekusi, Mas. Itu kan kasar, jahiliyah. Tapi yang dilakukan oleh Kiai Mubarak dan kawan-kawan, Kiai Imad, Kiai Abbas, dan Kiai Alawi itu gerakan berperadaban membangun masyarakat sivik, masyarakat yang memiliki kesadaran tentang kewarganegaraan dalam dialektika kebangsaan dengan penuh peradaban, memanusiakan manusia, menegakkan keadilan dan penuh kesetaraan. Arahnya gitu, Mas. Jadi penyadaran kepada masyarakat dilakukan dengan cara ilmu, Mas, tesis, bukan persekusi. Nah, ini sekaligus sebagai counter wacana bahwa dalam membangun pencerahan itu masyarakat pribumi tidak mengenal persekusi, tapi mengenal dengan cara-cara yang ilmiah. Nah, sebenarnya ini kan counter wacana, Mas. Counter wacana persekusi dihadapi dengan tesis. Kan lebih baik ini, Mas, menurut maksud saya. Nah, ini langkah-langkah yang menarik. Terakhir, Mas, dalam kondisi apapun kita mendukung PBNU. Bahkan jangan ada MLB, Mas. Biarkan sampai selesai kepengurusan ini. Terima kasih. Iya. Jadi sudah terjawab ini sebetulnya. Gerakan PWI, saya bisa mengambil sebuah summary-nya bahwa gerakan PWI atau Kiai Imad adalah gerakan civil society yang melakukan penyadaran secara masif ke arus bawah. Bagaimana arus bawah agar terbangun, dan masa-masa ini dampaknya luar biasa dari dampak kajian Kiai Imad. Tempo hari kita mendiskusikan statement awal Kiai Dr. Saleh mengatakan bahwa ada 3 buku yang menginspirasi umat. Yang pertama, Nurholis Majid, bukunya tentang Islam sekularisme Islam. Yang kedua, Gus Dur, tulisan Gus Dur yang mengatakan pribumisasi Islam. Dan yang ketiga adalah tentang kajian atau tesis Kiai Imad. Ketiga buku ini memberikan sebuah wacana yang sangat dahsyat pada eranya, tetapi yang memiliki efek daya kejut dahsyat adalah tentang kajian Kiai Imad yang masuk ke dalam sisi psikologis umat. Sehingga kalau kata Kiai Alawi, umat ini tergetar atau getarannya itu berasa.
kemudian umat terbangun. Inilah sebuah momentum menurut saya, itu sebagai pemantik kajian Kiai Madini masuk penyadaran ke warga-warga NU. Sehingga Kiai Alawi mengatakan bahwa ini daya kejut atau daya getar ini layak next menjadi ketum PBNU. kita lihat bagaimana prosesnya. Ini sebagai candaan aja gitu ya, bukan serius ya. Nanti dipandangnya ini serius ini kan. Baik, kita sudah 1 jam 23 menit. Kiai Alawi ada statement, closing statement, atau Dr. Soleh closing statement? Boleh Kiai Alawi? Ya, alhamdulillah. Saya tuh senang kalau sudah ada nasihat, ada kritik membangun, lebih khusus dari Kiai Ubedillah. Kan sudah bilang kalau saya itu anggap aja itu candaan. Iya, betul. Jangan khawatir, candaan tapi serius gitu maksudnya. Itu aja. Ya mudah-mudahan lah. Jadi saya hanya ingin menyitir satu hadis Nabi aja. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man futiha babu min khairi fayantazu fa innahu la tadrimata yukantu." Barang siapa orang yang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, maka segera ambillah kesempatan itu karena dia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup kembali baginya. Jadi kita bicara masalah kesempatan. Harus mengambil atau tidak. Kalau saya tadi ya ngambil, ya kan begitu. Hanya saya ini kan bicara sebagai freelance. Saya kan bukan termasuk sekarang walaupun saya bulan kemarin ditawari sebuah jabatan di PWI pusat, PWI Jawa Barat, saya bilang saya itu bukan orang yang pengen duduk di sebuah jabatan, bukan. Kalau saya itu monggo teman-teman saja, ya kan begitu. Kalau kita tetap berjuang, semangat saya walaupun sekarang tidak termasuk sekarang anggota PWI, LS itu dan sebagainya, saya tetap kok akan mendukung sepenuh hati. Kenapa? Karena darah saya darah Nahdlatul Ulama. Yang kita perjuangkan adalah marwah harkat Nahdlatul Ulama. Kalau sekarang kita menggunakan jalan yang sedikit berbeda, ya kan nggak apa-apa, kan jalannya beda, kan tujuannya sama. Ada orang yang berdoa pakai tawasul, ada doa yang berdoanya langsung, sama-sama tujuan sama Allah, ya kan begitu. Jadi tujuan saja kita menggunakan kendaraan yang berbeda, tujuannya sama. Ingin membangun negeri ini lebih baik, terbebas sekarang dari penjajahan, dari semua aspek ya, penjajah spiritual, intelektual, ya kan begitu. Cuma harus dipahami bahwa tidak ada sekarang penjajah yang mau meninggalkan daerah jajahannya dengan begitu saja. Hatur nuhun Pak Yusuf, cukuplah. Ya, luar biasa. Ya baik, Dr. Soleh, silakan closing statement-nya. Ya, apapun langkah itu sudah diambil, ormas sudah terbentuk. Satu itu. Kemudian perjuangannya juga, misi perjuangannya juga udah ada. Kemudian dalam tanda kutip lawan yang akan dihadapi udah nampak, terutama Robito Alawiyah, kemudian FPI yang bermetamorfosis dan semacamnya. Nah, tinggal sekarang ini mengambil simpati Keramat Raya agar Keramat Raya itu tidak melakukan pembiaran, tapi melakukan pemihaan, dan pemihaan itu ke kita, ke Kiai Alawi dan kawan-kawan. Kalau 3 hal itu terwujud, terbukti, berhasil, saya yakin bahwa FPI, kemudian Perjuangan Wali Songo, itu akan menjadi oasis, akan menjadi klaster baru dari gerakan Islam Nusantara, dan itu akan menjadi varian-varian menarik bagi perjuangan pribumi atau perjuangan kita melawan yang digelisahkan oleh Kiai Ubaidillah. Mungkin itu Mas Yusuf. Baik, terima kasih pemirsa pada Suka TV, luar biasa ini. Kita membahas tentang Mas Yusuf, tambahan sedikit bisa nggak Mas? Oh ya, silakan. Tambahan sedikit bisa nggak Mas? Oke. Silakan. Dan saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa banyak pengurus PBNU di tingkat pusat, wilayah maupun kabupaten yang sebenarnya mendukung gerakan ini, tetapi tidak ingin secara terbuka karena mereka punya wilayah sendiri yang harus dikerjakan. Dan semuanya apresiasi terhadap gerakan kita, pengurus NU itu Mas Yusuf. Dari PB, wilayah, daerah, semuanya mendukung kita. Cuman memang mereka dengan caranya, kita dengan cara kita, yang kesemuanya berada dalam satu marwah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, Mas Yusuf. Terima kasih. Ya baik, pemirsa pada Suka TV, boleh berbeda persepsi atau visi atau pandangan, tetapi reaksi-reaksi atau benturan fisik itu yang kita hindari. Bagaimanapun, habaib, walaupun berbeda, mungkin dari sisi pemahaman keagamaan dengan kelompok Kiai Ubedillah, kemudian Kiai Alawi, kemudian Kiai Mubarok dan lain sebagainya, tetapi itu adalah bagian dari anak bangsa. Kita berharap bahwa ini perdebatan ini tidak menjurus kepada benturan fisik. Bagaimanapun ketika sudah berbenturan fisik ini akan menjadi lain, bahwa gerakan ilmiah atau gerakan penyadaran umat ini akan disikapi dengan lain oleh berbagai pihak. Terima kasih, mudah-mudahan pencerahan atau dampak dari tesis Kiai Madini berdampak terhadap sebuah pencerahan umat. Seperti ujungnya
Demikian untuk video kali ini ya kawan-kawan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari video ini, makin jernih dalam berpikir, makin bijaksana dalam menyikapi media sosial. Jangan mudah terprovokasi apalagi terhasut. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.